Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang dikangeni oleh sebagian Anda, yaitu soal VTube, ya. Sambil menunggu sebentar lagi laporan dari Bareskrim, saya kasih ini dulu ya sebagai panjarnya. Jadi begini, banyak yang bertanya, Pak, gimana perkembangannya VTube di Bareskrim? Sabar ya, sabar. Tapi daripada nunggu berita yang dari Bareskrim, saya kasih berita penyegar nih ya. Jadi begini, kebanyakan pemain VTube, leader-leadernya lah ya, leader top sampai leader krocok gitu ya, itu kebakaran jenggot, stres dan segala macam menanti VTube ya, yang pada tanggal 19 September lalu, sekarang kan sudah Oktober nih, malah sudah tanggal berapa ini ya, sudah 3 bulan lebih. Harusnya kan 19 September on ya. Minta waktu lagi karena kami sedang bernegosiasi selama 1,5 bulan terakhir dengan investor, belum deal gitu. Oke, berarti 19 September gagal on ya, setelah minta 60 hari atau 2 bulan. Sekarang sudah lewat 19 Oktober, lewat tanggal 20 berapa sekarang? Ya, 24 ya. Oke, belum juga on. Sudah 3 bulan. Oke, stres mereka. Sebelumnya maintenance 5 bulan, tambah lagi 3, sudah 8 bulan, nggak ada pemasukan. Nah, kita lihat nih satu orang nih, si Jambul Nanas Muka Brankas. Ya, dia bikin konten tentang yang mempromosikan money game terbarunya dia, SYW, kalau bahasa Indonesia SYW. Ya, menambang koin dengan hanya jalan kaki, koin kripto, ya, ternyata scam, kabur, ya. Nah, di sini dia bikin konten lah soal SYW-nya. Anda lihat nih kontennya, dia lagi tutup mata, nggak tahu ini matanya dia ketawa apa nangis gitu ya. Terus ada orang namanya yang di sini kalau saya lihat namanya Muhammad Faisyah, bilang buat konten yang serius lah. Yang dinonton ketawa atau info. Kemudian ada orang namanya Davinco Alvarezel bilang, mana VTube-nya, mana? On pun kalau nggak bisa jual VP, buat apa? Ngomong doang nggak jelas. SYW mampus, VTube mampus, jadi stres katanya lo. YouTube banyak yang dislike pula, dasar Brankas katanya. Oke. Nah, kemudian Hendra Sapa bilang, ketawa apa mau nangis, Pak? Astaga, kasihan nih ya si Jambul Nanas Muka Brankas. Nah, di sini ada lagi nih kemudian orang yang komen, Rehan Pratama, penyakit jiwa timbul kebanyakan menjerumuskan orang main aplikasi money game. Iya, dia banyak menjerumuskan orang main money game. Padahal ini pelayan gereja gitu, pemain organ tunggal gitu ya. Tapi mainnya money game. Apa sebelumnya VTube? Ya, sampai sekarang nggak on. Kemudian apa? Polaris scam juga. Kemudian apa lagi? SYW. Sekarang dia nawarin P-Future. Ya, kita lihat saja ya. Sudah saya bahas juga ya. Ya, jadi penyakit jiwa ini, kata Rehan Pratama. Karena kebanyakan menjerumuskan orang main money game. Kemudian Anton Wijaya, ya masih ngepro dia sama dia, dikasih tanda hati gitu ya. Nyimak bro. Terus Widi 87 bilang, ini orang penyebar hoax. Otaknya isinya aplikasi money game semua. Rasain lo. Udah banyak yang benci sama dia karena ngibul terus. Nah ini Pak Pendeta Effendi ya, menawarkan judi Yagol, judi bola, sudah saya bahas. Yagol sudah saya bahas, ya. Sudah saya bahas, Anda bisa lihat videonya di sini. Ya, di atas Anda bisa lihat Yagol, ya. Dia mempromosikan judi bola seorang pendeta, ya. Astaga, saya nggak percaya ini seorang pendeta menawarkan judi bola. Kita lihat sedikit ya
penggalan videonya. Lucu. Nah, ini kita lihat. Perjalanan hidup itu harus terus dijalankan. Nggak mungkin Anda diam-diam saja. Nah, saya menemukan aplikasi yang namanya Yagul. Itu bisa menolong. Satu hari bisa panen 100.000, 50.000. Lumayan. Nah, kalau dikumpulkan satu bulan kan bisa untuk kebutuhan yang mendesak, seperti bayar listrik, isi token pulsa listrik, bayar internet, itu semua bisa dimanfaatkan. Anda lihat ya, seorang pendeta ya, VTube-nya mati, terus menyarankan orang ikut main judi bola ya, gol ya. Pak Pendeta Effendi dicari sama Pak Pendeta Abraham Konrad Supit. Bapak diminta untuk bertobat ya. Oke. Aduh, saya nggak habis pikir ini pendeta. Kemudian ada lagi yang lucu, Mr. Cikcok. Mr. Cikcok di konten yang terbarunya menyalakan regulator, dalam hal ini SWI. Ya, padahal SWI sudah kasih normalisasi, tapi karena berbohong, VTube itu masih mengharapkan orang bayar dulu, ya kan? Tetap ada fast track, basic ABC, kemudian premium ABC, sama aja bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bayar dulu pakai VP, sekarang sebutnya views. Ya sama aja, cuma ganti baju. Dia yang minta sendiri VTube untuk maintenance, katanya untuk meningkatkan bla 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 sambil cari investor, sekarang nyalakan regulator SWI. Anda baca situ ya. Ada satu orang memperingatkan dia, Sudiarti. Bahaya ini bro Chris kalau VTube berbenturan dengan regulator. Iya, Mr. Cikcok ini main asal cok gitu ya. Aduh. Kemudian dia sendiri jawab, lah dari awal regulator yang jelas menghambat lah. Kita sudah tahu itu. Di mana menghambat memangnya? Ilegal gimana menghambat? Dari awal tidak ada member yang dirugikan. Ya kamu udah makan uang orang yang lain, yang dimakan sama kamu ya dirugikan. Dan sangat membantu masa pandemi. Emang mereka mikir rakyat yang kelaparan butuh makan. Astaga. Inilah pemikiran orang pemain money game. Ya orang butuh makan tapi bukan dari money game, coy. Astaga, lu otak lu udah aduh. Nah, ini video lucu. Kita dengarkan ya. Video lucu ini benar-benar video yang menurut saya lucu. Kita dengarkan. Oke, semuanya. Ya, malam hari ini ya masih berlanjut ini meeting ya. Tentu teman-teman semua kenal nih. Ya. Nah, apa yang terjadi tanggal 22 September dan akhirnya tidak? Oke ya, yang pasti akan ada kabar gembira teman-teman. Tenang ya semuanya ya. To be continue. To be continue. Continue di neraka. Tadi Anda dengar yang berbicara itu walaupun suaranya kecil ya, itu kalau saya lihat dari sosok tubuhnya Pak Fernando Lasa, suami dari Yunita Atmojo yang di sebelah sini yang pakai baju hitam tapi dia lagi main handphone. Yang saya tangkap adalah bagaimana kalau tanggal 22 Desember tidak juga on VTube-nya maksudnya. Artinya mereka sendiri sudah ragu nih, tanggal 22 Desember pun menjelang Natal pun tidak akan on. Dia tanya kepada teman-temannya, bagaimana kalau sampai 22 Desember tidak on? Sekarang Oktober, November, Desember. Berarti kalau sampai 5 bulan nggak on lagi. Kan yang pertama kali maintenance 5 bulan. Ini minta 2 bulan, sudah jalan 3 bulan, belum on. Ditanya sama Fernando, bagaimana kalau sampai pada tanggal 22 Desember tidak on? Jadi 5 bulan plus 5 bulan, 10 bulan nggak on juga. Ya bye-bye. Kok pusing? Iyalah, tapi mereka cemas gitu. Ya, artinya apa? Mereka pun nggak dapat update yang benar dari manajemen, tapi ngibulin terus yang ke bawah. Anda kan dengar tadi ya? Tapi to be continue. Pret. Ih, gimana sih? Nah, ini lagi lah. Satu lagi nih. Ya. Satu lagi. Aduh. Ini dari seseorang yang namanya Elizabeth, siapa tuh Elizabeth 9_9. Dia bilang, tonton, inilah voice note terbaru dari Louis Ridwan sebagai solusi cerdas semua masalah di aplikasi Tikvi.
di YouTube. Mungkin itu linknya ya, yang di atas yang biru itu YouTube yang pakai tulisan biru, itu linknya. Di situ ada Louis Ridwan. Malah saya kliknya. Saya tahu Tikvi, nanti saya akan bahas. Saya bahas terpisah deh ya. Kalau saya masukkan ke dalam video ini, khawatirnya jadi terlalu panjang. Mendingan nanti saya bahas di video terpisah. Ya, di sini di status di Facebook ini dikatakan, tonton inilah voice note terbaru Louis S. Ridwan sebagai solusi cerdas semua masalah. Solusi cerdas endasmu di aplikasi Tikvi, di YouTube. Tikvi ini juga money game. Nanti saya bahas ya. Saya kupas detail ya. Jadi poin saya adalah, kita lihatlah, inilah mental-mental para leader top dan cecurut gitu. Aduh, saya nggak tega ngomong cecurut, tapi memang cecurut sih, cecere gitu kalau istilah orang Betawi. Aduh, iya, yang sudah bohongin orang, terus sekarang seperti Mr. Cikcok nyalahin SWI lagi. Ya salah manajemen lah, nggak on, udah dikasih normalisasi, alasan lah mau meningkatkan performance, mau mana nggak ada investor. Nggak ada yang bisa beli VP dari para pemain, ya. Terus seperti si Jambul Nanas muka berangkas menawarkan aplikasi-aplikasi money game yang scam juga. Apa? Polaris, apa lagi? SYW, kemudian baru lagi sekarang P Futures. Hebat, ya. Ya terus saja ya, tipu aja orang terus. Yang tadi, kemudian siapa lagi? Itu Mr. Pendeta Effendi ya, nawarin orang main judi ya gol. Aduh, saya nggak habis pikir ini pendeta ya. Ya kemudian itu lagi tadi siapa yang ada siapa? Effendi juga ada videonya, ada dengar tadi ya videonya yang nawarin ya gol. Kemudian itu meeting para top leader. Di antaranya ada Pak Fernando Lasa dan Yunita Atmojo. Yang Fernando bilang, bagaimana kalau 22 Desember tidak on? Menjelang Natal. Ya nggak tahu, mereka pada mangguk-mangguk aja, angguk-angguk gitu ya. Ya mereka juga cemas gitu. Kalau sampai Desember nggak nyala. Tapi nggak usah tunggu Desember lah. Sebentar lagi juga Bareskrim udah ini, siap-siap. Ya siap-siap lah, memang harus siap-siap gitu ya. Karena memang apa namanya, pengecekannya agak panjang, bukti-buktinya yang disiapkan oleh pelapor memang saya lihat, detail, besar, banyak gitu ya. Nah ya tinggal tunggu saja. Jadi mereka sendiri tidak yakin 22 Desember tidak on. Saya tahu dari mana? Ya dari percakapan tadi. Bagaimana kalau sampai 22 Desember tidak on? To be continue katanya. Saya lucu aja. Oke. Nah inilah status terakhir dari VTube ya. Yang kalau Anda memang mau nunggu, ya layak ditunggu gitu. Tapi kalau saya sih udahlah, jangan mimpi lah gitu ya. Siapa yang mau jadi investor begitu on, langsung diserbu dengan VP yang harus dibayar oleh mereka. Pakai otak coy. Oke. Demikian saja video saya pada saat ini. Semoga menghibur, mencerdaskan, dan mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat. Supaya mereka juga boleh tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.